Lihat, perhatikan baik-baik para ikhwah. Ada cerita menarik dan ini menunjukkan pula pentingnya kawan yang saleh. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mahal hidayah. Hidayah itu mahal. Jangan pernah bermain-main dengan hidayah. Jangan pernah kita taruhan dengan hidayah. Orang yang taruhan dengan hidayah adalah seenaknya berkawan. Tidak berkawan dengan orang yang saleh. Seasalnya berkawan, ini mempertaruhkan hidayah. Menjadikan hidayah sebagai barang yang murahan. Perhatikan baik-baik. Cerita berikut dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga dari Sa'id ibn Musayyib. Jadi Sa'id bin Musayyib mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata tentang ayat tadi. Ada orang muslim, ada orang masuk Islam, kemudian gara-gara kawannya akhirnya murtad. Inna zalima hahuna yuradu bi Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Sesungguhnya orang yang zalim di sini dalam ayat surah Al-Furqan ayat 27 dan selanjutnya tadi, yang zalim di sini namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan dia mempunyai kawan Khalilhu Umayyah bin Khalaf. Kita tahu Umayyah seorang orang kafir Quraisy yang bengis. Dia adalah tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Ini Umayyah bin Khalaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwa saya bacakan, anna Uqbata ibni Abi Mu'ayyid kana yukthiru min mujalasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayyid belum masuk Islam, tapi sering duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayyid sering duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ila dhiyafatihi. Suatu saat Uqbah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk makan. Faban Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'kula min ta'ami hatta yantiqa bisyahadatain. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan untuk memenuhi panggilannya, undangan makannya, sampai Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru beliau mau. Fa fa'ala, maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid, lihat, berkat teman. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayyid masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa alima bidzalika Umayyah bin Khalaf wa kana sadiquh, atau Ubay bin Khalaf. Dan diketahui oleh Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini pun juga adalah temannya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Fa'aqabahu, maka Ubay bin Khalaf mencela Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Faqala, sabata, engkau telah kena sihir. Zaman dahulu orang kalau masuk Islam dikatakan kena sihir. Zaman dahulu. Sabata, engkau telah kena sihir? Qala la, enggak, aku tidak kena sihir. Wallahi, demi Allah. Walakin aba an yakula min ta'ami wa huwa fi baiti, istahyaitu minhu fasyahidtulah. Akan tetapi, kenapa aku mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena dia enggan makan dari makananku. Dan ini termasuk karomnya, pemurahnya orang Arab. Mereka agak tidak nyaman kalau seandainya disediakan makan kemudian tidak mau dimakan. Orang yang mengundang tersebut merasa tidak nyaman. Maka bagaimana caranya agar si tamu ini makan? Maka kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid, bahwasanya aku mengundang dia, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku malu kalau dia tidak makan, maka aku pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Faqala la arda minka illa an ta'tiyahu fatata'u qafahu wa tabzuqa fi wajhih. Kata Ubay ibnu Khalaf atau kata Umayyah ibnu Khalaf mengatakan, aku enggak ridha. Kamu mau alasan apa saja wahai Uqbah, aku tidak ridha. Sampai kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian injakkan kakimu ke kepalanya.
kemudian ludahi dia di wajahnya. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian melihat suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi, beliau sedang sujud di rumah An-Nadwah, yaitu perkumpulan orang-orang kaum muslimin pada waktu itu yang masih kecil. Maka sedang sujud. Maka Uqbah lihat akibat teman buruk. Uqbah yang sudah masuk Islam, bersyahadat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh kawannya. Diperintahkan oleh kawannya. Apa tadi? Menginjakkan kaki ke kepala Nabi Muhammad SAW, kemudian meludahinya. Maka faqala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, la alqaq kharija Makkah illa alauta ra'saka bis-sayf. Aku tidak akan mendapatimu, dan ini janji, dan janji Rasulullah SAW wahyu, aku tidak akan mendapatimu di luar kota Mekah melainkan kepalamu telah terpenggal dengan pedang. Fa usirra yauma Badr fa amara Aliyan biqatlihi. Artinya, maka di peperangan Badar di luar kota Mekah, betul, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peperangan Badar menjadi tawanan si Uqbah ini, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membunuhnya. Lihat akibat teman yang saleh. Ayat tadi salah satu sebab turunnya adalah cerita tadi. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Alangkah celakanya aku, alangkah indahnya kalau seandainya aku tidak menjadikan Umayyah bin Khalaf, kata Uqbah bin siapa? Abi Mu'aid. Alangkah indahnya aku tidak menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai temanku. Sungguh Umayyah ini telah menyesatkanku setelah datang petunjuk kepadaku. Bapak ibu saudara-saudari, tidak ada kerugian yang sangat rugi di dalam kehidupan seseorang kecuali setelah dia mengenal sunnah, mengenal Islam, tetapi diwafatkan dalam keadaan kekafiran. Maka takutlah akan hal itu, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.